Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, kali ini ada kirimannya mesin inverter las Daiden. Kiriman dari beliau ada di Jepara, Jawa Tengah ya. Ini mesin las Daiden MMA 160 itu nih. Ini MMA 160. Adiknya MMA 200 ya. Daiden versi kecil ya, 160 ya. Tapi sudah IGBT teman-teman ya. Kalau Daiden yang ini sudah IGBT. Jadi kerusakannya itu ini katanya sudah pernah masuk service center hampir 3 kali, mungkin 2-3 kali katanya beliau itu mesin inverter las ini sudah bolak-balik masuk service centernya Daiden yang ada di Semarang mungkin ya. Terus ternyata kendalanya itu tetap sama aja ya. Jadi pas pulang dari service center itu dipakai bisa, tapi lama kelamaan dia kambuh lagi kerusakannya. Jadi kerusakannya itu adalah lampu OC seperti ini ya, dinyalakan ya OC. Oke ya, OC ya, matikan dulu biar kedengaran. Jadi dia OC, kadang-kadang dia OC nya pas pertama kali dinyalakan, kadang-kadang pas di waktu pengelasan 2 jam atau 1 jam pengelasan baru OC, ataupun kadang-kadang OC nya nggak nyala sama sekali atau masih normal ya. Jadi kadang-kadang itu mesin inverter lasnya kambuh, kadang-kadang normal. Jadi kadang-kadang rusak OC, ataupun tidak OC tapi apinya tidak keluar ya, tidak keluar tegangan. Atau kadang-kadang OC-nya nyala mati seperti itu ya. Jadi kerusakannya lebih ke apa ya? Lebih ke agak aneh ya kerusakannya. Jadi kadang-kadang OC, kadang-kadang normal gitu ya mesin lasnya. Terus pas di service center itu katanya cuma ganti PWM, tapi ternyata PWM nggak diganti sama sekali lor. Lihat ini, kalau sepengetahuan saya atau menurut saya itu PWM nggak diapa-apakan karena masih utuh. Lihat solderan di jalur PWM maupun driver PWM nya ini harusnya kalau udah diganti, katanya sudah diganti ya, habis 350.000 sekali servis ya. Itu katanya ganti bagian PWM nya atau kontrolnya, tapi ini nggak ada perubahan sama sekali di PCB nya. Jadi saya bisa lihat ini, itu solderannya bener-bener solderan masih asli dari pabrik ya, maksudnya masih solderan asli dari sananya, belum ada bekas solderan apapun. Terus di IGBT juga belum ada bekas solderan apapun ya, cuma yang diganti kipasnya saja. Jadi katanya pas pulang dari service center itu kipasnya berubah jadi baru ya, yang awalnya kipasnya sudah buluk ini udah baru kipasnya. Jadi katanya pas di service center cuma ganti kipas, padahal situ kalau di logika ya, kipas itu nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan PWM, kecuali kalau kipasnya rusak atau mati itu ya, itu baru pengaruh ke power supply, yang itu pengaruh juga ke power PWM nya karena tegangan power supply ngedrop, PWM juga ikut ngedrop, itu logis. Tapi kalau ini kan awalnya kipasnya nggak ada pengaruhnya ya, kipasnya nggak mati, nggak rusak ya, terus tiba-tiba pas dari service center kok kipasnya diganti baru, padahal harusnya yang dioprek di servis itu di bagian PWM nya sini. Tapi ini nggak ada perubahan sama sekali di PWM nya, ini kelihatan masih baru ya, segelan pabrik. Maksudnya kalau udah bekas solderan, walaupun itu service center pun kelihatan ya harusnya kalau itu bekas solderan. Jadi PCB ini bener-bener PCB yang masih dari pabrik teman, terlapisi oleh lem ya, jadi belum diapa-apakan teman. Anehnya kan gitu ya. Ini service centernya Daiden kok agak nggak jelas juga ya. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi di sini service area juga nggak jelas, katanya habis 350, tapi kok PWM nya nggak diganti sama sekali, nggak ada perubahan di PWM, dan katanya juga itu setelah beberapa kali udah bolak-balik servis tapi kerusakannya masih sama aja ya. Seperti ini OC ya, jadi ini outputnya tidak keluar tegangan sama sekali. Ketika diukur itu outputnya nggak keluar tegangan sama sekali lor ya. Sorry tangan kiri ya lor, ini nah itu kedip-kedip malahan. Ini tegangannya seperti ini. Nah itu naik turun ya. Sorry, ini tangan kiri saya habis kena musibah kemarin ya, kena kipas high speed ya. Jadi langsung aja kita langsung kita eksekusi ya teman. Kalau Daiden MMA seperti ini itu kerusakannya ada di PWM nya dan di bagian feedbacknya. Saya tunjukkan yang menjadi masalah itu, yang sering menyebabkan penyakitnya kambuh lagi, penyebab mesin inverter lasnya kambuh-kambuhan rusaknya itu ada di bagian IC nya. Bisa jadi ini op amp nya ataupun ini
UC2845 teman ya. Ini untuk pembangkit PWM-nya dan ini untuk feedback kontrol arusnya. Di sini ada satu transistor, dia untuk on off PWM. Jadi ketika dia OC, dia akan membuka dan menutup jalur kolektor dan emitor untuk supply sekitar 15 sampai 17 volt ya ke VCC kaki nomor 7 ya teman, kaki nomor 7 UC245. Kaki nomor 6 nya itu output ke bagian MOSFET driver, ke bagian ya MOSFET driver untuk trafo GDD untuk kaki nomor 6 nya, dan kaki nomor 7 nya itu supply, dia diambilkan VCC nya plusnya itu dari ini transistornya ini, jadi kolektor sama kolektornya itu ke VCC nya sini, emitornya dapat supply plus ya, jadi dia juga gabung ke jalur op-amp nya VCC ya. Kaki nomor 4 sampai 11 itu dia op-amp nya VCC untuk op-amp ya, nomor 4 itu VCC, nomor 11 itu ground nya. Dan untuk masalah yang sering OC nya kambuh-kambuhan itu ada di sini teman, di sini ada optocoupler, apa itu namanya saya lupa. Optocouplernya bukan optocoupler biasa ya, jadi optocouplernya itu ada Darlington-nya teman. Ini yang biasanya BC852 bukan BC817 ya, tapi BC852. Tapi di sini yang digunakan itu BC627 teman. Itu ya, yang warna putih itu optocouplernya. Dia feedback kontrol arus dan kontrol tegangan ya, untuk overcurrent protection dan overcurrent voltage juga. Over voltage ya, over voltage sama over current. Dia P627 biasanya dipakai itu 852 teman ya. 852 itu yang sering dipakai. Atau dia kalau dicek secara datasheet itu adalah optocoupler Darlington transistor ya. Jadi di dalam itu ada Darlingtonnya, ada transistor yang disusun secara Darlington teman. Jadi nggak cuma optocoupler biasa, nggak cuma optocoupler seperti ini, tapi dia ada Darlingtonnya. Jadi ini dapat tegangan output biasanya MMA Daiden itu 80 volt. Ini ada dioda, ini adalah sensor suhu teman. Itu sensor suhunya di sini. Jadi sensor suhu atau termistornya ditempatkan di jalur feedbacknya, di jalur feedback optocoupler ya, bukan di jalurnya op-amp, tapi dia ditempatkan di jalurnya output besar, output tegangan ke stang las ya. Jadi ini adalah termistornya, dia dapat dioda, ada resistor SMD 1501, ini ada resistor ke ground 2201, baru ke optocoupler ya. Kaki nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 sama 4 nya itu ini yang Darlingtonnya ada di sini. Nanti kita coba bukakan untuk datasheetnya ya, dan kita eksekusi dulu. Ini saya eksekusi dulu biar nanti lebih cepat ya, karena garapan juga masih banyak, itu full, masih penuh. Jadi akan saya percepat dulu teman, biar cepat kelar kerjaannya. Kalau saya kebanyakan penjelasan nanti malah nggak selesai-selesai. Jadi untuk video penjelasannya nanti akan saya jelaskan di akhir ya, setelah dieksekusi. Untuk video penjelasan lainnya sudah sering banget saya jelaskan di video-video sebelumnya, jadi jangan berpikiran kalau saya pelit ilmu teman. Jadi tetap apapun yang saya tahu itu akan saya bagikan. Nggak mungkin kalau saya pelit ilmu, nggak mungkin saya akan buatkan video ini. Jadi video ini tujuannya saya buat sebagai sharing pengalaman dan sharing ya ilmu yang saya punya lah. Jadi nggak ada maksud apapun untuk menutupi ya. Jadi di sini maksud saya untuk mempercepat video itu untuk mempercepat juga pekerjaannya, karena ini juga mau cepat dipakai. Jadi penjelasannya biasanya akan saya taruh di akhir video setelah prosesnya selesai, baru saya jelaskan gitu teman ya. Oke lor, jadi ini saya bukakan datasheetnya ya, itu P627 tadi optocouplernya atau TLP 627 ya, ini 6272, 6274, ini 627 saja. Ini sama dengan BC652 ya, dia sama-sama optocoupler untuk Darlington seperti ini ya, untuk feedback. Ini keterangannya DC output module telecommunication, artinya dia komunikasi antara tegangan output DC dengan bagian feedbacknya teman ya. Ini kolektor emitter voltage nya, jadi dia untuk
foto transistornya ya. Itu kolektor emitornya 300 volt maksimal, minimal nih. Makmomin nih harusnya max sih, maksimal itu ya harusnya ya. Dan ini adalah pin outnya teman. Jadi nomor satu itu adalah anoda. Dia kalau di mesin lasnya tadi dia dapat jalurnya ke output stang las ya, nanti kita jelaskan. 1, 2 dia anoda katode, dia seperti LED ya, jadi dalamnya seperti LED seperti ini. Terus ini adalah foto transistornya, dan ini ada Darlingtonnya, dia disusun secara Darlington. Terus ini ada dioda untuk ini ya, dioda 4, dioda untuk high speednya, dioda ultrafast di sini ya, dioda ultrafast, tapi bisa pakai high speed 4148. Jadi nomor 3 dan 4 itu adalah emitter dan kolektor. Nomor 3 itu emitternya, dia dapat ground kalau di mesin lasnya. Keempatnya itu ke feedbacknya teman-teman ya, kolektornya ke feedbacknya, jalur positif biasanya. Jadi dalemannya TLP 627 atau BC 652 itu seperti ini, beda seperti optocoupler biasa. Kalau optocoupler biasa itu cuma ini saja, nggak ada Darlingtonnya, tapi ini kan dia sistemnya sistem feedback untuk kontrol arus dan tegangan, makanya dia harus ada Darlingtonnya seperti ini. Jadi kalau diganti pakai optocoupler biasa yang cuma seperti ini itu nggak bisa, harus dipakai optocoupler yang Darlington. Kita praktekkan, ini sudah saya pasang, sudah selesai, tadi sudah saya tes untuk ngelas juga sampai listriknya jeblek karena di bawah itu. Nanti pakai gensetnya mungkin nanti ya, ini kita jelaskan dulu karena sudah selesai juga tuh. Nah, ini optocoupler. Oke teman-teman, jadi ini adalah datasheetnya, datasheet dari optocoupler TLP 627 atau ya. Jadi dia berbeda dengan optocoupler biasa yang 817 itu, yang sub 817 itu beda ya. Ini optocouplernya optocoupler Darlington ya, DC output modul telekomunikasi. Jadi komunikasi antara DC output dengan input feedbacknya. Jadi dia nggak hanya optocoupler biasa yang biasanya cuma lambangnya seperti ini. Ini dia ada Darlington ya teman. Jadi ini adalah dalemannya atau isi dari beberapa seri TLP ya. Ini TLP 627, ini yang ada 2 channel, ini yang 4 channel. Ini yang kita pakai 627 karena input dan outputnya cuma 1 channel saja untuk feedback output ya. Jadi yang nomor 1 nomor 2 ini kan udah katoda, dia kalau di mesin las dia dapatnya ke jalurnya output stang las, output tegangan stang lasnya ya, output dari dioda ultrafast masuk sini. Itu tadi yang udah saya jelaskan, pakai tadi ya, pakai termistor dan resistor, ada diodanya juga yang ke ground. Nanti kita praktekkan secara langsung ya. Terus ini outputnya itu dikasih nomor 3 dan nomor 4, 3 itu emitternya dan nomor 4 kolektornya. Jadi dia kan kolektor emitter ya, foto transistornya itu ada di sini. Jadi oke, saya lanjut. Tadi kameranya penuh ya memorinya. Jadi yang ini fungsinya itu ada Darlingtonnya ya. Jadi dalam TLP 627 ini dia sebagai optocoupler juga sekaligus ini ada Darlingtonnya di sini. Di outputnya yang kaki emitternya foto transistor ini dia masuk ke basisnya transistor kedua atau Darlingtonnya ini. Terus baru ini resistornya kita abaikan saja, nggak pakai resistor nanti. Jadi langsung aja emitter ke basisnya, kita pakai transistor NPN C1815, emitternya langsung ke ground, dan yang atas tuh di jumper ya, kolektornya kolektor di jumper dengan katoda dioda, anoda diodanya ke ground juga. Langsung kita praktekkan. Sini sudah saya pasang ya, ini udah selesai. Kita satset aja karena kerjaannya masih banyak ya. Ini sudah saya pasangkan di bagian bawah seperti ini, komplit dengan transistor Darlingtonnya. Ini saya Darlingtonnya pakai C815 NPN ya, dan ini dioda high speednya atau dioda ultrafastnya, dia bukan ultrafast sih, lebih ke high speed 4148. Dia frekuensinya bisa ke frekuensi tinggi, jangan pakai dioda biasa temen ya. Jadi kaki nomor 1 di sini, ini adalah kaki nomor 1. Nomor 2 di sini ya. Nomor 2 ini dapat termistor, nomor 2 itu dapat termistor. Nomor 2 dapat termistor ini. Sorry kok termistor sih. Ini kapasitor temen ya.
nomor 1 ini. Jadi dari jalurnya dari jalur output positif teman ya, yang nomor 1 dapat jalur jalurnya positif kalau nggak salah ya. Nomor 2 nya ini dapat negatif. Oh ya, Jadi kita cek bareng-bareng aja lah biar nggak kebalik ya. Intinya nomor 1 nomor 2 itu di jalurnya output ke stang las ini ya. Yang saya jelaskan tadi ada termistor, dioda, dan resistor untuk membatas arus 1501, dan ini dioda 01 ke ground. Terus ini bagian nomor 3 dan nomor 4 nya. Nomor 3 dia dapat basisnya transistor NPN. Untuk nomor 4 nya ini sebagai kolektor ya, dia langsung ke input feedback, dapat katoda dioda ini di jumper atau di paralel dengan katoda dioda, dan dia juga di paralel dengan kolektornya transistor yang kedua. Oke ya, dan emitter transistor kedua baru masuk ke groundnya ini, ground input feedbacknya. Dia juga dapat anodanya dioda 4148. Cuma seperti itu ya. Ada kapasitor saya ganti 1 nanofarad di jalur PWM. Ini kapasitor tadi putus ya, dia di jalur nomor 3 untuk PWM nya. Saya belum hafal ini karena untuk PWM Dayden itu agak rumit ya, maksudnya jalur-jalurnya agak rumit, nggak kayak mesin las yang versi lama itu kan lebih enak dipahami. Kalau ini saya belum hafal, sudah paham tapi belum hafal semua jalur-jalurnya. Jadi nanti mungkin video selanjutnya kalau sudah ada waktu saya buatkan tersendiri ya untuk BWM Dayden itu. Ini tadi op-amp nya saya ganti LM324 biar lebih awet, dan ini yang saya katakan tadi transistor sebagai on off PWM. Ini saya jumper langsung kaki kolektor dan emiternya, kolektornya ke kaki nomor 7 untuk VCC atau supply-nya IC PWM UC2845 15-17 volt. Ini emitornya langsung ke sini ya, kaki nomor 4, ke nomor 4 nya op-amp, jadi dapat VCC plus juga. Kita coba nyalakan ya teman ya, nyalakan dan kita cek ya, tadi yang optocoupler tadi kita cek sekalian biar nggak kebalik ya penjelasannya. Oke, nyalakan, bismillahirrahmanirrahim, bola nyala. Apa ya, ini bandar banget ya. Nah, oke, dia udah nggak OC, lihat teman ya, dia sudah tidak OC lagi dan sudah tidak kedip-kedip kayak tadi. Kita langsung lakukan pengecekan ini, kita pasang dulu ini. Nah, nyalakan dulu. Ini untuk PWM nya sudah normal ya teman. PWM sudah normal, itu terbaca 38,4 kHz ya, dengan duty cycle 51%. Ini saya cek di inputnya trafo GDT teman, inputnya trafo GDT. Jadi dia single output PWM, maksudnya single driver ya, nggak ada totempol, jadi dia single driver, sehingga cuma ada satu gelombang PWM saja, tidak ada rekannya. Itu rekannya itu maksudnya detemnya itu ya, jadi cuma satu seperti ini. Ini duty cycle 51%, sudah mantap, sudah stabil ya. Sekarang ngecek tegangan yang tadi masuk ke optocoupler ya. Ini kita akan cek dulu yang tadi tegangannya menuju ke kaki nomor 7 UC245 ya. Ini 15 volt, VCC nya normal ya. Sekarang kita pindah ke kaki nomor 6, itu adalah outputnya PWM. Itu nomor 6 outputnya PWM ya lur. Terbaca 6,6 volt ya, ini output kaki nomor 6 UC245. Sekarang kita pindah tadi yang di bawah ya, yang ada di bawah sini. Tadi kita cek ya, nomor 1 nomor 2 itu plus apa groundnya, yang lebih jelas. Nomor 2 ini probe hitam, nomor 1 probe merah. Ini ya tegangan normalnya. Jadi nomor 2 itu ground, nomor 1
positif. Normalnya 1,1 volt, posisi belum dipakai untuk ngelas ya, di posisi konstan itu sudah mantap ya ini teman. Tinggal nanti kita rapikan, kita bungkus dan siap kirim. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.